baik yang masih pensiunan maupun yang belum pensiun maupun yang belum pensiun. Ini problem kita, problem demokrasi penggunaan sumber daya alam. Tadi Bang Dr. Abraham Samad menyebut soal tata kelola sumber daya alam. Kita ini sudah saatnya berhenti mengecat langit atau mengirim garam di Pulau Madura. Saya ngomong begini ini nggak kehitungan, kita ratusan kali bicara soal keprihatinan bad corporate practice. Bicara soal regulasi, soal kebijakan yang buatkan DPR. DPR juga banyak latar belakang pengusaha tambang. Misalnya DPR Kalimantan Selatan, saya kebetulan pernah staf ahli yang tidak ahli di Komisi 3 Provinsi Kalimantan Selatan. Bagaimana sebuah regulasi kebijakan yang lain bisa membela kepentingan publik? Mereka semua pengusaha tambang sih. Tentu saja ada bau amis kebijakan yang membela kepentingan pengusaha tambang. Sumber daya alam yang kaya tidak diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di Indonesia ini sebagaimana pengkhianatan terhadap pasal 33. Ini kan pengkhianatan yang terlandar terhadap konstitusi negara pasal 33. Kita ini seharusnya kaya semua. Gak ada yang jadi gelandangan, gak ada orang gak kuliah, gak ada yang udah sekolah, gak ada 12 juta rakyat Indonesia bayar stunting, nutrisi stunting. Tapi faktanya ada 12 juta rakyat Indonesia bayar kekurangan gizi. Di tengah sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam kita ini belum menjadi blessing, berkah bagi kehidupan bangsa dan negara dan keadilan. Jangankan negara, jangankan rakyat yang dikiat itu, rakyat aja gak dapat apa-apa dari sumber daya alam ini. Contohnya Papua, berapa persen sih royalti yang kita dapat? Royalti di Kalimantan Selatan tuh kita lebih 3,7 triliun. Itu ampasnya doang. Yang setiap tahun jutaan metric ton diekspor ke India, ke Cina. Batu bara lewat Sungai Barito. Papua penghasil tambang terbesar di dunia. Emangnya Indonesia dapat apa? Yang Indonesia aja gak dapat apa, negara gak ada dapat apa. Apalagi rakyat. Jadi memang ini persoalan regulasi, persoalan politik. Karena negara kita ini sudah bergeser menjadi state capitalism, sudah dikuasai oleh pemilik modal. Jadi negara mengalami state weak, negara sudah lemah. Bagaimana bisa nggak lemah? Jadi gubernur bupati dibiayai oleh para cukup perusahaan tambang batubara. Kepala daerah yang terpilih di belakangnya sejumlah sederet perusahaan tambang, kelapa sawit. Dan para badan-badan itu menjadi namanya shadow government, pemerintahan bayangan. Saya meminjam istilahnya Profesor Barbara Way, shadow state, negara bayangan. Jadi negara kita ini sekarang ini sedang dikuasai oleh negara bayangan. Siapa negara bayangan itu? Adalah pemilik modal, local strongman, local bossism. Itulah negara bayangan. Karena dia menjadi supporting financial for local election. Jadi bicara demokrasi sangat kuat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi kita jangan melihat sumber daya alam ini sekedar aktivitas bisnis, tapi so far jauh lebih itu adalah instrumen perselingkuhan membangun namanya patronase bisnis dan politik menjadi menciptakan kroni kapitalis. Bagaimana kita melihat Undang-Undang Dasar 45? Saya bilang sama teman, tema ini ngeri itu sedap saya lihat. Dari skandal uang potong hingga 303 hingga pengkhianatan atas pasal 33 UDP. Jadi dulu memang negara ini sudah dikhianati. Negara ini kan punya kuasa sebetulnya. Sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat itu, tapi faktanya enggak.
sumber daya alam kita dikuasai oleh korporasi, oleh para mafia tambang dan dikuasai oleh gerombolan mereka. Kawan-kawan semua, ini keprihatinan kita. Indonesia ini terlalu kaya, dari Sabang sampai Papua, sampai Merauke. Apa yang nggak ada di Indonesia? Kita tidak dikau itu hanya maha kuasa sebagai negara yang kaya. Kita sebagai negara nggak memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, 98.000 km. Negara memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Penghasil tambang batu bara terbesar kelima di dunia. Penghasil nikel terbesar di dunia. Pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Everything ada di Indonesia semua. Tapi siapa yang menikmati semua ini? Rakyat hanya menerima bencana, kebakaran hutan gunung, banjir, lubang tambang. Dalam aspek sosial terjadi konflik sosial, perebutan lahan-lahan antar provinsi dengan masyarakat. Ini terjadi di mana-mana. Dan Indonesia ini di mata kapitalisme global itu menjadi the light and all the way of the beautiful thing, menjadi perebutan. Saya kira juga G20 di Bali ini juga, saya kira juga tidak lepas daripada bagaimana menjadikan Indonesia sebagai instrumen perebutan ekonomi global, karena tahu betul negara-negara yang datang ke Bali itu bahwa Indonesia like a beautiful deal, menjadi ajang perebutan ekonomi global yang ada di pertemuan di konferensi tingkat tinggi G20 ini. Tapi sayang, tidak ada pembahasan yang serius bagaimana mengedepankan environmental ethics. Ketika negara bicara soal perubahan iklim cuaca, global warming, tidak ada dibahas itu. Bagaimana menerapkan environmental ethics, habitat yang lain misalnya burung, cacing, ulat di hutan juga punya hak untuk hidup, bukan hanya manusia. Makhluk yang lain juga, burung bersarang di pagi hari, turun berkicau di dahan, di ranting buat sarang, buat bisa bertelur, tapi kan sudah tidak ada pohon, mau kemana dia? Ini namanya environmental ethics. Kalimantan sebagai garis khatulistiwa paru-paru dunia, masih pantaskah Kalimantan ini disebut paru-paru dunia? Hutan nggak ada lagi, bro, hutan bro. Bahkan namanya Gunung Meratus itu yang menjadi inceran, kalau nggak kuat wali LSM juga mau protes karena ada penolakan resistensi, itu mau ditambah hutan. Gunung Meratus menjadi inceran, baik itu penambang ilegal maupun ilegal, tidak ilegal. Tadi bicara Mas sahabat Gigi bilang ilegal, sama ilegal mau tidak, sama-sama menciptakan struktur alam menjadi rusak, hancur semua. Illegal mining itu tidak bekerja sendiri, itu bekerja tersebut, ada backing, ada aparat, ada kekuasaan, ada proteksi. Ya, kasus Usman, wah ini sebuah kecelakaan yang betul-betul telanjang ini. Bagaimana nyanyian Ismail bolong dan viral di mana-mana, ya, dan merembet sampai ke Mabes. Bagaimana institusi kepolisian sudah dikangkangi oleh praktek-praktek mafia tambang. Dan ini bukan rahasia. Misalnya Kalimantan Selatan, siapa yang menjadi Kapolda di Kalsel, itu harus tahu passwordnya. Kalau nggak tahu passwordnya, ya susah. Siapa penguasanya local strongman di South Kalimantan Province? Ya, ini bukan soal jadi Kapolda, tapi di situ ada satu industri tambang yang luar biasa, ya, dan semua orang terlibat.
Saya suka cerita begini. Sebagai orang Kalimantan Selatan, sangat prihatin begini. Dalam konteks Kalsel misalnya, bicara soal EVN, Human Development Index, Kalimantan Selatan itu naik ke 25 dari 30 provinsi kualitas pembangunan sumber daya manusia di tengah sumber daya alam yang kaya. Parameter pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga kita ketinggalan. Jadi siapa yang menikmati tambang ini? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa ini persoalan sistem, regulasi dan kebijakan. Revisi Undang-Undang Minerba ini sebagai menjadi window opportunity bagi pengusaha tambang untuk mengeksploitasi habis-habisan dan tidak menguntungkan rakyat. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Karya, Omnibus Law itu sama melengkapi semua. Bagaimana bekerjanya oligarki ekonomi dan itu menjadi payung ilegal bagi para pengusaha dan diciptakan, diproteksi oleh negara. Bagaimana rakyat? Jadi kita jangan bermimpi menghayal Indonesia negara yang kaya sumber daya alam, automatically rakyat sejahtera. Belum ada satu buku yang ditulis oleh profesor di dunia ini. Belum ada satu literatur yang mengatakan negara yang kaya sumber daya alam secara praktis negara itu kaya. Belum ada teorinya. Kita lihat Venezuela yang memiliki energi. Kita melihat Belanda yang terkena Dutch disease, penyakit Belanda, dan beberapa negara yang lain. Profesor Jeffrey Sachs dalam tulisannya Escaping Natural Resource Curse, kutukan sumber daya alam. Tidak ada negara yang kaya sumber daya alam, rakyatnya sejahtera. Justru beberapa penulis asing mengatakan, justru negara yang kaya sumber daya alam itu cenderung penguasanya itu koruptif karena menggunakan how to use institution and regulation rent-seeking behavior. Kita lihat bagaimana film Blood Diamond di Sierra Leone. Kita suka nonton itu dan mahasiswa saya wajibkan nonton film itu. Saya bilang sama mahasiswa kita buat film juga, blood coal mining, darah batu bara, saya bilang. Tidak ada tambang yang mensejahterakan. Sejarah tentang eksploitasi sumber daya dimulai sejak zaman Belanda. Sumatera itu kelapa sawit, Bangka Belitung, timah Bangka Belitung, sampai habis timah di Bangka Belitung itu. Ya, Umbilin tambang di situ. Kalimantan sejak tahun 80-an, awal tahun 80-an. Kemudian Papua sejak tahun 60-an dikuras habis. Ya, saudara-saudara kita di Papua gitu-gitu aja. Jadi apa? Jadi sudah saatnya negara ini jangan dimanjakan sumber daya alam. Karena Jepang bisa maju, Korea Selatan bisa maju, Thailand bisa maju. Itu bukan mengandalkan sumber daya alam, tapi diandalkan human resource development. Membangun sumber daya manusia lewat kualitas pendidikan. Kalau bicara outlooking for the future, saya kira bicara soal sumber daya alam itu sudah tidak relevan lagi. Tapi membangun human resource development lewat kualitas pendidikan yang ada. Tapi sayangnya di Indonesia hampir 4.000 universitas, gak ada yang masuk level Asia Tenggara, Asia bawah Asia. Kita di bawah Malaysia, di bawah Universitas Singapura. Ini bicara soal geopolitik ekonomi global. Jepang bisa maju, gak punya tambang di sana, gak punya kelapa sawit. Korea Selatan hebat, tapi dia bangun adalah manusianya, mainnya dia bangun. Nah, kita dimanjakan oleh sumber daya alam, dan sumber daya alam kita di era demokratisasi sekarang ini melahirkan oligarki lokal. Saya tidak mengatakan zaman Soeharto juga ada oligarki, tapi oligarki ada di Cendana. Sekarang ini pasca reformasi 20 sekian tahun, oligarki bagaikan amuba di musim hujan sekarang menyebar ke daerah yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi sekarang jadi orang penting dan menentukan permainan politik lokal di pilkada di Indonesia. Karena dia memiliki opportunity, kesempatan dan melakukan perselingkuhan dengan penguasa daerah dan tampil menjadi local government, dan dia memegang regulasi, memegang kebijakan berselingkuh dengan penguasa daerah, dan dia mengendalikan kekuatan ekonomi dan politik.
Bagaimana bicara demokrasi seperti ini? Saya mengatakan demokrasi ini kan hanya arena pestanya para kaum oligarki, elit-elit politik dan elit bisnis. Jadi kita masih jauh lah bicara demokrasi. Yang kita baru menghadirkan demokrasi prosedural dan formalitas. Supaya kita masih jauh bicara demokrasi substantif sebagaimana diteorikan oleh Profesor William Case. Dan tambang kelapa sawit bukan sekedar aktivitas bisnis, tapi sudah menjadi instrumen membangun patronase bisnis dan politik, membangun kroni bisnis dan politik. Yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses dan relasi kuasa antara penguasa daerah dan pemilik modal. Ini yang terjadi baik di level lokal maupun nasional. Sahabat semua, baik offline dan online, ini yang bisa saya antarkan diskusi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diskusi ini saya mengapresiasi sahabat-sahabat semua ini mengangkat tema-tema yang penting seperti ini. Dikala Indonesia demokrasi sudah terjebak pada demokrasi monopaus. Demokrasi monopaus itu ibaratnya perempuan yang punya suami tapi hamil-hamil. Karena rahim demokrasi kita sudah terkontaminasi dengan politik uang. Arena pilkada sama dengan Dubai. Jadi bagaimana melahirkan demokrasi yang substantif? Rahim demokrasi kita sudah terkontaminasi dengan virus politik uang, persekongkolan, political transaksional. Jadi jangan berharap lah siapapun presidennya akan datang, apakah dari kelompok oligarki atau non oligarki. Selama sistem kekuasaan, selama sistem partai politik, selama sistem pemilu, selama presiden threshold yang masih begini ini, ya masih mempertahankan 20%, kita berada dalam demokrasi TikTok, demokrasi yang lucu-lucu aja, ngabisin uang negara, ya nggak menghasilkan apa-apa. Yang presidennya itu juga sudah bisa tebak bapak-bapak siapa akan jadi presiden akan datang. Ini kan persoalan main catur aja. Jadi tidak ada perubahan. White and simple itu nggak ada. Perubahan itu juga ada. Yang ada demokrasi lucu-lucu, demokrasi monopaus, dan rakyat itu sekedar menjadi objek aplikasi kepentingan partai politik, dan masyarakat juga ngerti kita nih mau apa. Ya, bicara soal politik, demokrasi rakyat nggak penting. Yang penting masyarakat itu, apalagi musim pilkada, musim pilpres, dalam perspektif masyarakat, wah ini nih bagi-bagi rezeki nih. Ya kayak malaikat Mikail, ya sembako datang, itu aja, nggak ada. Kita capek ngomong narasi, nggak jadi duit. Ngomong politik nggak jadi ngomong, apa gula ke kopi. Tapi saya bilang politik menentukan harga kopi, menentukan harga perempuan, itu politik. Karena itu soal kebijakan. Jadi sahabatku semua, tema ini mari kita senantiasa golarakan. Jangan dari ruangan ini langsung bilang kita mengatakan apa hasil diskusi ini. Saya paling sebel kalau ngomong di mana-mana, diundang ke daerah, Pak apa solusinya? Saya bukan anggota dewan. Tugas saya bukan membangun jembatan. Kalau membangun jembatan 2 tahun 3 tahun dia selesai. Yang kita bangun ini adalah world view, membangun state of mind, membangun perspektif world view. Karena kita memiliki literasi yang rendah di Asia Tenggara, kita ranking kelima. Makanya kita dibodoh-bodoh oleh partai politik dan kita tidak pernah dicerdaskan. Jadi yang kita bangun adalah worldview, state of mind, bukan membangun jembatan dan jalan raya. Itu urusan PU, itu urusan DPR. Tapi seorang akademisi, aktivis, LSM, jangan pernah kita bosan menarasikan ini. Itu tugas akademik kita, tugas intelektual kita. Paling tidak satu, kita memiliki kemampuan transformatif knowledge. Yang kedua, memiliki semangat liberation, kebebasan. Yang tidak kalah penting adalah memiliki semangat prophetic, semangat kenabian. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun, tapi umatnya hanya 7.000 tahun. Mudah-mudahan dengan umat-umat yang ada di ruangan ini menjadi umat yang tercerahkan, yang bisa menjadi viral di mana-mana dengan Zoom yang luar biasa ini. Dan ini menjadi satu getaran di pelosok bumi Nusantara ini dengan acara dari Jalan Raya Pacitan ini. Terima kasih sahabatku semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Makasih Mas Gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
peristiwa-peristiwa hilir akibat amandemen 2002. Salam Merdeka, adil, makmur, beradab. Tapi adalah soal pembangunan sumber daya manusia itu yang menjadi satu optimal. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sumber mineral atau kekayaan mineral kita dengan manusianya. Ini yang menjadi satu problem dan ini juga menjadi satu pekerjaan rumah kita. Bagaimana sebenarnya narasi ataupun ide-ide substansi yang harus kita bangun bersama-sama. Nah, sebelum